Lorong terakhir di sebuah kota kecil yang mulai ditinggalkan, berdiri bangunan tua bekas rumah sakit. Rumah sakit itu sudah tutup sejak 15 tahun yang lalu, setelah serangkaian kejadian aneh dan kematian misterius menimpa para pasien dan stafnya. Masyarakat sekitar menyebutnya rumah sakit teratai hitam. Meski sudah lama tak beroperasi, orang-orang bersumpah sering mendengar suara tangisan dari dalam bangunan itu. Padahal tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Ada juga yang melihat bayangan putih berdiri di jendela lantai 3. Padahal jendela itu telah disegel. Reva, seorang mahasiswi kedokteran, tertarik dengan misteri tersebut. Bersama dua temannya, Dino dan Sarah, ia memutuskan untuk menjelajahi rumah sakit itu sebagai bagian dari tugas akhir bertema pengaruh trauma pada ruang terbengkalai. Mereka masuk pada malam hari. Awalnya, mereka hanya menemukan ruang-ruang kosong penuh debu dan cat tembok yang terkelupas. Tapi saat memasuki lantai 3, suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, dan bau obat serta darah tiba-tiba tercium. Mereka menemukan sebuah lorong panjang dengan pintu-pintu kamar pasien di sisi kiri dan kanan. Tapi satu pintu di ujung lorong terbuka sedikit, seperti mengundang mereka masuk. Reva merasa seperti ditarik. Tanpa berkata-kata, ia berjalan ke arah pintu itu. Sarah mencoba menahannya, tapi seolah tubuh Reva tak lagi miliknya sendiri. Saat Reva mendorong pintu itu, suara jeritan wanita terdengar. Lalu sunyi. Di dalam ruangan, ada ranjang berkarat dan kursi roda tua. Di sudut ruangan tergantung foto seorang perawat muda. Wajahnya dipenuhi goresan dan bekas terbakar. Tiba-tiba, lampu di lorong menyala satu persatu menuju ruangan mereka. Dino menjerit di belakang mereka. Sesosok wanita berseragam perawat berdiri. Wajahnya rusak seperti terbakar, matanya hitam legam, dan dari mulutnya mengalir darah segar. "Kalian belum waktunya sembuh," bisiknya dengan suara serak. Sarah menarik Reva keluar, dan mereka berlari secepat mungkin. Tapi Dino tertinggal sendiri. Saat mereka menoleh, pintu ruangan itu menutup sendiri, dan suara jeritan Dino menggema, lalu menghilang. Keesokan harinya, tim penyelamat hanya menemukan Reva dan Sarah pingsan di luar rumah sakit. Tidak ada jejak Dino. Anehnya, ketika polisi memeriksa ruangan di ujung lorong, ruangan itu tak ada lorong berakhir di dinding kosong. Reva kini sering bangun tengah malam sambil menjerit, berteriak memanggil nama Dino di dinding kamarnya. Kadang-kadang muncul bekas tangan terbakar dan tulisan samar, "Satu belum cukup."